Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Raffatunisa Nonato di channel YouTube aku Saskia Raffatunisa dan episode My Tutorial and Tips 2. Sebelum kita masuk topik ini, saya mau information bahwa internet di rumah aku kan lagi ada bermasalah ya, wifi-nya mungkin modem routernya lagi ada bermasalah tuh kedip-kedip di LOS. Jadi makanya besok tuh harusnya kan mudah-mudahan besok bisa ya, bisa jalan lancar. Oke, jadi di video kali jadi saya pakai kuota data dulu yang ada dari HP aku supaya kenapa kalau ngobrol orang lain kan harus menghargai empati terhadap orang lain. Nah, jadi topik kali ini adalah tentang mengatasi stres dan tekanan selama bernostalgia. Jadi gini, mungkin di liburan musim panas ini atau musim liburan Lebaran ataupun liburan tahun baru biasanya tuh kan sebagian besar kan kita bisa bernostalgia dalam bentuk apapun, bukan hanya sekedar barang-barang dokumen penting seperti DVD, video lama ataupun buku-buku saja dan lain sebagainya. Namun program TV Indonesia pun juga baru-baru ini ada sinetron lama yang baru tapi sebenarnya nggak diikutin. Tapi baru kemarin ini kan baru musim panas ya, liburan musim panas. Nah, jadi maklumin aja kalau sebenarnya tuh program TV itu kita merasa tekanan kita tuh lebih bernostalgia itu karena ini ya, karena misalnya ada yang dimin walaupun sudah pernah tangan. Nah itu jadi bukan maklumin aja, aku tuh memang secara harfiahnya aku tuh lagi ke bawah gak stres dan bernostalgia. Banyak yang bilang mengalami tekanan dan stres karena itu sangat sulit nih, karena orang tua atau karena masa lalunya atau karena kita merasa habis kena hukuman seperti itu. Nah itu tuh lambat laun tekanan sama itu bisa terganggu karena kan walaupun kita sudah berusia misalnya nih usia dewasa, kita nggak boleh lupa juga dengan masa lalunya karena itu penting sekali supaya kita bisa memberikan kepada siapapun yang belum pernah merasakannya. Nah, bagaimana cara mengatasi tekanan dan stres selama nostalgia? Yang pertama adalah begini, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman nostalgia ini, kita kan nggak berfokus kepada sikap ya. Bernostalgia itu kita merasa musik kita itu lebih enak dulu ya. Walaupun kita denger lagi, kita harus merasa musik itu lebih nyaman. Jadi jangan sekali-sekali itu merasakan, karena ketika mendengarkan suara atau musik seperti itu supaya kita merasa lebih merasa rileks, lebih relaksasi ataupun tersimpan di pikiran. Kemudian yang kedua mengenai program TV yang sudah diatur KPI. Nah, ini mungkin karena banyak yang berkomentar kritik kenapa bisa seperti itu, karena kan program televisi sekarang tuh kan ada yang bilang nggak berkualitas karena itu aja. Ya aku nggak bermaksud menjelekan seperti, tapi memang karena KPI kan program televisi itu sepaksa harus naikkan ulang kembali, misalnya kebanyakannya waktu pagi, siang dan siang ya. Maka dari itu kita semua tuh merasa ada yang komen, kalau misalnya tayang lagi tengah jalan. Nah itu aku jawab, mereka tuh jawab bilang ya udah mungkin karena lebih ketipu ya. Memang sih kayak aku pernah bilang biasanya TV tuh saya hampir nggak pernah nonton TV karena TV itu sebenarnya mengandung racun yang berkonten gitu. Nah nggak semuanya seperti itu, karena ada ceramahnya juga ada, tapi kan kalau drama-drama ya udah gue ajar biasa aja. Cuman kalau belakang program-program seperti itu ya memang kalau sinetron kan agak susah ya untuk tayangkan ulang karena lebih selalu demi bulan Ramadan ataupun film Islam yang sudah nggak pernah tayang lagi kalau ada TKP. Nah itu tuh karena itu hal yang dianggap sangat tidak rasional untuk dari saya nggak ngomongin itu ya karena kan takut menjelekan. Nah jadi kita tuh merasa lebih tekanan stres tuh harus dipelajarin seperti itu supaya bagaimana cara mengatasi stresnya, yaitu tadi kalian bisa cek di video yang cara mencocokkan adegan itu di video-video sebelumnya. Tujuannya supaya tekanan dan stres itu tuh bisa cepat hilang karena kan bisa mengetahui kenapa bisa seperti itu. Seperti pengalaman saya tadi pas di Bogor Nonton Story yang pertama tadi itu kan saya ngerasa ini kenapa adegannya kok itu karena ya memang sih karena memang udah berarti sebenarnya, tapi karena memang saya lebih stres jadi saya pengalaman aja karena agak sebagai pelajaran. Nah kemudian yang ketiga cara mengatasi tekanan itu adalah dengan ini, selain dengan pengantin itu juga dengan barang-barang berharga. Jadi kalau kita bernostalgia dengan bayangan yang berharga ya seperti piala ataupun pakaian, nah itu kalau misalnya bajunya sudah robek berat dan kemungkinan sebenarnya berkali-kali harus dibuang juga. Apalagi foto-foto refill itu juga nggak boleh dirusakin, kalau misalnya nggak sengaja ya wajar, tapi karena kalau misalkan itu penting jangan dianggap pelajaran juga karena itu kan biar bagaimanapun juga itu kan harus nggak boleh stres, jadi harus besar hati tersebut dalam menerima sesuatu. Kemudian cara mengatasi tekanan yang keempat adalah gini, kalau kita merasa stres tekanan karena misalkan nih
sekarang masih berkaitan kalau misalnya tanpa gara kredit. Nah ini nih salah satu faktor tekanan stres yang paling fatal ya adalah kebanyakan film atau sinetron lawasan sebenarnya kan suka nggak ada kredit. Nah ya itu kan karena memang cuma nama doang, tapi kan dulu kan ada, cuman kalau sekarang nggak ada, kayak kemarin saya ngerasa aduh kayaknya lebih cepet nih. Kita merasakan bahwa program TV itu berjalan itu kayak seperti manusia ya, yang sikap terburu-buru mau cepat selesai karena mau sekedar protes. Nah itu kan tekanan minum karena bisa mengakibatkan stresnya tuh, jadi merasakan suatu dampak fisik seperti jantung, perutnya merasa kaget. Ya bukan karena kita sakit sih, karena mungkin kita tuh sulit memperbaikinya karena kita tidak mungkin ya. Nah terus kalau ikan yang panjangnya, ikan Indonesia itu bayaran tuh kan cukup mahal. Banyak yang berkomentar, ini kenapa lama banget? Ini kenapa lama banget selesai? Karena biasanya kan gini, kan ikan TV itu kan memberikan promosikan banyak yang dibeli ya. Jadi banyak kemungkinan durasinya itu minimal adalah sekitar yang paling sebentar adalah 5 menit, yang paling lama adalah 10 sampai 15 menit. Ya wajar sih kalau mereka kalian komen itu nggak boleh tekanan stres, itu adalah harus bersabar, harus nggak boleh terlalu, harus relax ya. Harus tekanan lebih fokus dengan diri sendiri, jadi jangan mengomentari anak-anak. Dan yang terakhir, cara mengatasi sekarang sih yang kelima adalah hindari kata-kata sosmed dari live streaming atau YouTube mengandung kata kritikan buruk. Nah kita tuh biasanya kalau kita ngambil tekanan yang serius, misalnya ajakan untuk melakukan hal yang gak benar seperti pornografi ataupun melakukan prediksi ramalan yang gak benar. Ya sebenarnya kalau dalam agama ramalan itu kan ada, atau prediksi itu kan sebenarnya sama hal dengan berbohong, yang sangat tidak dianjurkan oleh agama karena perbuatan haram. Nah bagi saya seperti itu, karena kan saya tuh merasa komentar, ini kenapa kok seperti itu? Ya udah terserah aku. Sampai mereka tuh aku komen berkali-kali, mereka pasti tidak mengerti. Nah makanya saya lebih tegas menulis komentarnya supaya mereka lebih tahu mereka tidak memiliki stres. Jadi sama nostalgia apapun, kalau nostalgia dengan masa lalu yang kayak gitu, jangan anggap saya sebagai pelajaran. Jadi harus tetap tegar ya untuk menghadapi karena kritikan seperti itu, nostalgia itu kalau terlalu masa lalu, supaya kenapa alasannya kalau seperti itu yang sekarang itu kalau misalnya terjadi lagi tidak bakalan terjadi adanya reaksi yang mengandung gelisah seperti sikap seperti ngomel-ngomel, protes ataupun marah-marah terhadap diri sendiri, supaya bisa membuat hidup kita lebih tenang. Nah itulah saja tuh topik ini dan pesan buat kalian. Jadi angkat saja tayangan yang nostalgia ini sebagai flashback. Kalau misalnya ada kekurangan, jangan stres ataupun tekanannya kayak tertinggi, supaya alasan ya, karena kan anggap saja itu sebagai kalau kita mengatasinya bisa coba relaksasi atau beribadah, karena beribadah itu juga penting sekali ya dan jangan menganggap tayangan pendidikan atau agama itu kalau yang bernostalgia itu dianggap cukup remeh ya. Ada yang bilang, kenapa nggak pertanyaan lagi? Karena itu juga merupakan bahan sebagai pengganti di waktu, misalnya pengganti sinetron yang gak berdidik ya buat anak-anak muda. Nah ini terutama nih bagi penonton anak-anak yang di bawah umur tuh. Kalau yang nonton sinetron itu juga sangat berbahaya ya, supaya tidak terpengaruh jumus oleh hal-hal yang negatif seperti rasa pacaran. Makanya berfokus aja pada di musim panas ini dengan kegiatan bermanfaat selain beribadah, supaya kita bisa waktu liburan atau sekedar main game lah. Main game pokoknya supaya menghilangkan rasa stres, main game baik nostalgia atau game sekarang, baik dalam bentuk konsol maupun handheld, dan terutama lewat Android, supaya tekanan kita itu lebih stres ya, sebagai pengganti rasa nonton sinetron yang gak jelas gitu ya untuk anak bawah umur. Oke, dan bagi masih duduk di bangku kuliah, persiapkan diri untuk hadapi untuk sama aja seperti hadapi semester atau persiapan tugas akhir jauh-jauh semester ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channelku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara mengatasi tekanan stres sama bernostalgia sesuai ke hobi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.